Hidup kami bagaikan fajar yang menyinari bumi, bagaikan matahari yang tiada pernah berhenti bersinar. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk kehidupan kami yang Tuhan pimpin melewati sepanjang bulan Agustus. Dan pagi hari ini, kalau kami masih boleh ada di hadapan Tuhan, sebagaimana kami ada pagi ini, sesungguhnya bukan karena kuat gagah perkasanya kami, tetapi hanya oleh anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur. Bahkan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan adalah juga karena Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi hidup kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau memberkati kami lewat puji-pujian. Tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, mengaruniakan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Terlebih Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan tidak lebih daripada saudara hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, urapilah hamba-Mu secara khusus, agar boleh menyampaikan firman Tuhan dengan hikmat Tuhan. Dan firman ini akan memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, maupun jemaat-Mu yang hadir dan mendengarkan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, kalau di sana itu kalau ditanya apa kabar, luar biasa. Ya, kita selalu luar biasa. Ya. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak kita merenungkan salah satu dari karakter murid atau karakter orang-orang percaya seperti yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Salah satu dari 9 buah Roh Kudus atau buah Roh Kudus di dalam Galatia 5 adalah kesabaran. Salah satu karakter dari orang percaya adalah sabar. Nah, di mana sabar itu dapat teruji Bapak Ibu Saudara? Atau kapankah kesabaran itu teruji? Yaitu ketika orang percaya dalam pergumulan, atau ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Di sanalah kesabaran itu akan teruji. Apakah seorang murid Kristus benar-benar menghidupi karakter Kristus atau tidak? Itu ketika sedang menghadapi masalah dan persoalan hidup. Karena tidak sedikit orang ketika sedang mengalami pergumulan, banyak yang mundur, menyerah, bahkan memilih untuk meninggalkan Tuhan, bahkan mempersalahkan Tuhan. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan meneruskan tema kita di dalam tema besar, menjadi murid atau menjadi jemaat yang dimuridkan. Dan tema di bulan September adalah berkisar tentang penderitaan. Sudah sabar, lalu diminta menderita. Bapak Ibu Saudara, dan menurut hemat saya, menghidupi kesabaran saja sudah menjadi pergumulan bagi kita. Apalagi ditambah dengan penderitaan. Sudah menderita, sabar pula.
Ini menjadi sulit, tetapi inilah karakter yang Tuhan tuntut dari kita orang percaya. Nah, untuk melandasi renungan kita, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal 5. Saya akan mengajak kita membaca dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mengajak kita sekali lagi bersama-sama membaca firman Tuhan secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Perikopnya adalah bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sekali lagi yang berbahagia adalah mereka yang setia membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kesabaran bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi siapapun, termasuk orang-orang percaya. Tetapi kesabaran adalah sebuah karakter yang harus dihidupi dari waktu ke waktu. Seperti tema di dalam Alkitab atau perikop dalam bacaan kita, demikianlah tema kita pagi ini. Bersabar dalam penderitaan. Apakah yang dimaksud dengan penderitaan? Atau apa penderitaan menurut interpretasi kita masing-masing? Atau seperti apa penderitaan itu menurut pemahaman kita? Tapi paling tidak secara umum, penderitaan adalah pengalaman negatif. Ya, atau ada yang memahami penderitaan sebagai penderitaan yang positif. Tapi pada umumnya adalah penderitaan itu adalah pengalaman negatif berupa rasa tidak aman atau tidak nyaman atau kesedihan. Baik yang bersifat fisik maupun mental, yang biasanya dapat muncul dari berbagai penyebab, seperti misalnya ketika menghadapi bahaya, atau sedang mengalami kekurangan, atau sedang mengalami kesulitan hidup. Nah, inilah arti penderitaan secara umum. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menyebabkan penderitaan itu, Bapak Saudara? Kalau kita kembali ke Alkitab, karena kita memang percaya dan meyakini Alkitab adalah firman Tuhan, maka sumber informasi kita yang utama dan pertama adalah Alkitab. Karena itu saya mengajak kita melihat dari sudut pandang Alkitab. Apa yang menjadi penyebab penderitaan itu menurut Alkitab? Ada berapa hal, ada berapa penyebab. Yang pertama adalah sebagai dampak dari dosa, dan dosa itu menimbulkan kejahatan manusia. Inilah yang menyebabkan timbulnya penderitaan di dalam kehidupan
manusia. Lalu Alkitab mengatakan selain karena dosa, sumber atau penyebab dari penderitaan itu adalah setan dan pengikutnya. Dan yang ketiga adalah bisa jadi penderitaan itu sebagai pengujian dari Allah. Nah, hal yang pertama sebagai dampak dari dosa dan kejahatan manusia, akhirnya manusia hidup menjadi serakah. Karena dosa, manusia akhirnya menghadirkan kebencian dan egoisme gitu, dalam dirinya. Keserakahan, kebencian, egoisme menyebabkan penderitaan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama, bagi orang lain. Apa yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara? Salah satunya adalah karena keserakahan, egoisme. Kita dapat melihat bagaimana orang-orang yang kita pilih untuk mewakili kita justru memperlihatkan satu gaya hidup yang egoisme dan serakah, Bapak Saudara. Saya tidak perlu menceritakan karena kita semua sudah melihat ini bukan rahasia umum lagi, Bapak Saudara. Bukan satu hal yang ditutup-tutupi lagi, semua sudah terbuka. Bagaimana keserakahan, kebencian itu menimbulkan penderitaan dan akhirnya menimbulkan reaksi dari orang-orang yang merasa dirugikan, merasa dibuat menderita oleh karena sikap arogansi, sikap egoisme dan sikap keserakahan. Dari beberapa tayangan kita bisa melihat bagaimana orang yang di sana ketika rumahnya digeruduk, Saudara, betapa banyak harta yang kita lihat. Sebenarnya tidak masalah bagi masyarakat, tetapi sikap mereka itu membuat masyarakat menjadi marah, Saudara. Andai kata mereka tidak memperlihatkan sikap yang arogan, sebenarnya masyarakat tidak masalah. Tetapi karena keserakahan, egoisme, akhirnya kita semua menderita, Bapak Saudara. Ya. Itu dari sudut akibat dosa dan kejahatan manusia. Dan dari setan, Bapak Saudara. Ada penderitaan yang karena kuasa iblis, kuasa setan. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa sampai hari ini setan belum dihukum. Kalau kita katakan setan belum dihukum, masih ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan propaganda mereka. Sejak dari Taman Eden sampai hari ini iblis belum dikurung, Bapak Saudara. Artinya iblis masih berada dan menguasai sepersekian hal-hal di dalam dunia ini. Dan ini seringkali menimbulkan penderitaan, tidak terkecuali kepada umat Tuhan. Bahkan menurut saya, Bapak Saudara, yang paling menjadi target dari setan itu adalah anak-anak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan jangan buru-buru mempersalahkan setan ketika kita menderita. Seringkali setan jadi korbannya umat Tuhan. Sedikit-sedikit setan disalahin, padahal salah sendiri gitu. Menderita karena diri sendiri, karena perbuatan sendiri, lalu setan disalahin. Ya. Tetapi faktanya bahwa memang setan masih ada kuasa di dalam dunia ini. Dan terus dikatakan seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa. Dan mangsa yang paling diinginkan itu adalah orang-orang dekat dengan Tuhan. Orang-orang beribadah kepada Tuhan. Tetapi jangan buru-buru ya mempersalahkan setan. Lalu yang ketiga, bisa jadi penderitaan itu karena Allah mengizinkan. Tujuannya apa? Untuk menguji kadar iman kita kepada Tuhan. Tuhan ingin membentuk karakter umatnya. Karena memang kita dipanggil di dalam Roma 8, 29-30, kita dipanggil untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan menjadi serupa dengan Kristus itu tidak serta-merta terjadi pada saat kita percaya Tuhan. Itu bisa melalui proses yang panjang. Bahkan bisa menjadi proses seumur hidup. Dan di antaranya adalah mungkin kita akan diizinkan malah penderitaan.
Sekali lagi, jangan buru-buru mengklaim ketika kita menderita, inilah salib yang harus saya pikul. Seringkali orang Kristen berbicara, inilah salibku yang harus saya pikul. Padahal belum tentu itu dari Tuhan. Bisa jadi karena egoisme kita, keserakahan kita. Kita pengen hidup di atas kemampuan kita, jadi kita menderita. Lalu kita bilang, inilah salib. Belum tentu, Bapak Saudara. Jadi kita harus berhati-hati. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan dan kita harus mengalami penderitaan, bisa jadi itulah pengujian dari Allah. Ingin menguji karakter kita, ingin menguji berapa kadar iman kita kepada-Nya. Terjadi dalam Yohanes pasal 9 ayat 3, ayat 1 sampai 3. Ini kisah tentang seorang yang buta. Lalu orang bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa sehingga orang itu harus buta? Apakah orang tuanya atau apakah, karena Yesus katakan itu akan memuliakan Tuhan. Penderitaan itu, kebutaan itu akan mempermuliakan Tuhan. Inilah pengujian dari Tuhan, Bapak Saudara. Jadi bukan kesalahan orang tuanya melahirkan dengan buta. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan kita harus berhati-hati mengklaim sesuatu. Ya, jadi berhati-hati, harus diuji dulu, Bapak Saudara. Apakah kita mengalami kesesakan penderitaan oleh karena sikap egoisme kita atau sikap yang menunjukkan keserakahan, ataukah karena akibat setan atau iblis, atau apakah karena Tuhan mengizinkan untuk menguji kita, untuk membentuk kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi jangan buru-buru ya, Saudara. Harus diuji dengan sebaiknya. Nah, Bapak Ibu, sudah pertanyaan selanjutnya bahwa bagaimanakah sikap seseorang ketika menghadapi penderitaan? Ya. Yang seringkali menjadi persoalan adalah sikap atau reaksi kita ketika menghadapi persoalan. Nah, pada umumnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, biasanya kita mengambil sikap yang salah. Sikap yang salah itu dari nats renungan kita, di sana dikatakan bahwa bisa kita menjadi marah, menjadi lemah iman, atau mundur mengikut Tuhan, menjauh dari Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang lari ke dalam perbuatan dosa. Juga saya pernah alami, saudara, ketika diderah kesesakan, pelariannya adalah minuman keras, pelariannya adalah kebar, kepap. Kita berpikir di sana kita mendapatkan kelegaan. Bisa jadi sebentar, ketika hadir di sana lega sebentar, keluar dari sana balik lagi, Bapak Saudara. Itu berarti bahwa di sana bukan jalan keluar untuk setiap persoalan. Tetapi itulah pilihan banyak orang, tidak terkecuali umat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang mengaku percaya kepada Yesus, ketika mengalami penderitaan lari ke tempat-tempat dosa. Padahal di sana tidak ada jalan keluar sebenarnya. Hanya sementara. Kelegaan itu bersifat semu. Bukan semu itu ya, semu. Samar-samar. Sikapnya Bapak Saudara. Tetapi saya ingin katakan begini Bapak Saudara, bahwa bahkan orang Kristen, bahkan orang yang paling setia sekalipun mengikut Tuhan, tidak luput dari penderitaan. Setiap orang yang mengikut Kristus pasti suatu saat mengalami penderitaan. Entah itu penderitaan fisik, mental, tapi semua orang Kristen akan mengalami. Nah, karena itu Bapak Saudara, sangat penting bagi kita untuk belajar tentang bagaimana sikap yang benar ketika kita harus diizinkan untuk mengalami penderitaan.
supaya kita tidak mengambil sikap yang salah. Bagaimana sikap yang benar? Dari bacaan kita Bapak Saudara, kita bisa melihat di dalam ayat 7, 8, dan 10 bahwa sikap yang benar ketika menghadapi penderitaan adalah sabar. Tema kita adalah bersabar dalam penderitaan. Apakah arti sabar menurut teks yang kita baca, konteks dan teksnya dari Yakobus pasal 5 ini? Sabar itu berarti tidak membalas dendam, tidak marah. Mengapa saya katakan demikian Bapak Saudara? Konteks dari Yakobus ini, umat Tuhan menderita karena perilaku orang-orang kaya zaman itu. Ya, tidak jauh-jauh beda dengan zaman kita. Ya, yang kaya semakin memperkaya dirinya, mereka duduk ongkang-ongkang kaki di sana, semakin menumpuk harta buat diri mereka, sementara rakyat menderita. Paling tidak seperti inilah situasi jemaat perantau waktu itu, menurut Yakobus, umat Tuhan. Makanya ayat sebelumnya, ayat 1 sampai dengan 6 itu teguran kepada orang-orang kaya. Karena ternyata orang-orang kaya waktu itu, dan mungkin saja ada orang yang sudah percaya kepada Yesus, tapi membuat orang lain menderita, termasuk orang-orang Kristen pada zaman itu. Orang-orang kaya lah yang menyebabkan mereka menderita. Dan Rasul Yakobus menyampaikan supaya mereka sabar, tidak membalas, tidak dendam kepada orang-orang kaya. Jadi sabar berarti tidak membalas, tidak usah marah. Sabar dalam penderitaan juga berarti tidak bersungut-sungut. Nah, tidak jauh-jauh itu Bapak Saudara, kalau kita menderita itu bersungut-sungut itu tidak jauh-jauh ya. Banyak orang memilih bersungut-sungut. Mau sungut ini sudah mulai ngoceh, nah, orang ngoceh mulai ini kenapa saya mengalami sakit sedangkan dia tidak, padahal sama, kayaknya kita sama umat percaya. Itu kok dia baik-baik saja. Ini kali ini mulai begini itu. Lalu kalau ngomong terus mulai nyerempet ke Tuhan. Kok Tuhan nggak adil gitu? Nah, kalau ini makanya hati-hati Bapak Saudara. Bersungut-sungut itu bisa lari kemana-mana, Bapak. Mempersalahkan saudara seiman, mempersalahkan orang lain. Lalu pada hal yang paling tragis adalah mempersalahkan Tuhan. Kok Tuhan tidak adil ya? Karena itu Rasul Yakobus menegaskan sabar, artinya jangan bersungut-sungut. Ya. Sabar juga berarti tidak iri hati. Iri hati ini juga berbahaya, Bapak Saudara. Iri hati itu ada penelitian yang menyimpulkan ada satu penyakit namanya psikosomatik, Bapak Saudara. Penyakit jasmani atau badan yang diakibatkan oleh karena hati yang iri. Itu jiwanya bermasalah, Bapak Saudara. Psikosomatik itu adalah sakit yang jiwanya bermasalah, tidak bersyukur, iri hati. Bapak Ibu Saudara, orang iri hati itu orang lain yang beli motor dia yang tidak senang di rumahnya. Orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di rumahnya. Itu orang iri hati, Bapak. Bahkan mencurigai. Orang lain beli mobil. Nah, coba kamu ke rumahnya, tanya apakah dia kredit atau cash. Apa urusannya, Bapak Saudara? Itu karena iri hati. Sekali lagi bahwa psikosomatik itu adalah penyakit yang timbul karena hati yang iri, dengki. Hati yang tidak bersyukur, akhirnya timbul penyakit. Penyakit lambung, penyakit jantung, paru-paru, lever dan sebagainya. Jadi banyak penyakit yang muncul karena iri hati.
Karena itu Rasul Yakobus mengingatkan kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya, jangan iri hati. Sabar berarti kita tunduk, berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah dan tidak memberontak kepada Allah. Jadi ketika diizinkan mengalami kesesakan, jangan iri hati, jangan bersungut-sungut, tetapi berserah. Sabar itu berarti berserah, tunduk sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan, saudara. Sikap yang benar yang kedua adalah meneguhkan hati. Dalam ayat 8 ya, dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Dalam terjemahan lain, misalnya New International Version, katakan berdirilah teguh. Jadi teguh itu berdiri teguh. King James Version menerjemahkan teguhkanlah hatimu. Ya. Jadi ketika menghadapi pergumulan, penderitaan, orang-orang Kristen atau orang percaya harusnya meneguhkan hati, dan itulah sikap yang benar terhadap penderitaan. Ya. Teguh hati itu, kalau kita membaca di dalam Keluaran 17 ayat 12, ini peristiwa tentang ketika Israel sedang berperang melawan musuhnya, dan Musa itu mengangkat tangan, Saudara. Kalau kita membaca di Keluaran, nanti Bapak Ibu pulang baca di Keluaran, ketika Musa mengangkat tangan, Israel menang. Tetapi kalau mengangkat tangan begini kan untuk berapa waktu yang lama, pegel juga. Jadi tangan Musa turun, kalah lagi orang Israel. Makanya Harun dan Hur menopang tangan kiri kanan Musa sehingga tetap teguh begini. Dan Israel menang lawan musuhnya. Nah, terjemahan di dalam Septuaginta itu terjemahan dari bahasa Ibrani ke Yunani itu menggunakan kata yang sama yang dipakai di dalam Yakobus 5 ayat 8 ini, teguhkanlah hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, teguh hati itu adalah iman yang tetap teguh kepada Tuhan. Artinya ketika kita mengalami pergumulan, penderitaan, iman tidak boleh naik turun, tidak boleh berubah-ubah kepada Tuhan. Kita harus konsisten pada iman kita, yakin bahwa Tuhan hidup, Tuhan ada, dan Tuhan tidak lalai. Untuk tetap pada keyakinan itu butuh keteguhan hati, saudara. Karena ketika kita teguh, kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan menyalahkan keadaan, kita tidak akan menyalahkan orang lain, kita tidak akan iri kepada orang lain. Ketika kita teguh pada iman kita bahwa Tuhan adil, Tuhan hidup, Tuhan yang sama, tetap memberkati, tetap menyertai, maka kita tidak akan bersikap yang salah. Kita akan teguh. Sikap yang benar yang ketiga adalah jangan bersungut-sungut. Sekali lagi diulangi dalam ayat 9, saudara. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan adalah tidak bersungut-sungut. Ya. Tidak bersungut-sungut. Ya, biasanya kalau bersungut-sungut itu mulai saling mempersalahkan. Misalnya satu keluarga mengalami penderitaan, suami, istri, dan anak-anak. Biasanya di sana itu saling mempersalahkan. Kamu sih, kita jadi begini karena kamu sih. Gitu. Biasanya begitu, saudara. Saya berharap di keluarga masing-masing tidak ada begitu. Saling mempersalahkan. Mami sih, papi sih, ya itu kalau udah mulai begitu, akan semakin muncul persoalan.
atau bersungut-sungut terhadap sesama orang Kristen. Ya. Oh, kamu sih egois, memperhatikan hidup sendiri, tidak peduli orang lain, maunya menang sendiri, saling persalahkan. Dan pada akhirnya kita akan berkata Allah tidak adil, Allah pilih kasih. Kenapa Allah lebih mengasihi dia? Padahal saya sama saja. Saya sama-sama diaken kok. Sama-sama setiap hari hari Minggu datang ke gereja. Kenapa Tuhan lebih memberkati dia? Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ini sikap yang salah. Ya, Yakobus ingin mengingatkan kepada umat Tuhan, pada orang Kristen zaman itu, jangan bersungut-sungut, apalagi saling mempersalahkan. Jadi sikap yang benar, sabar, teguh hati, jangan bersungut-sungut. Karena kalau terus bersungut-sungut maka kita akan mempersalahkan Tuhan. Sesungguhnya bersungut-sungut itu menggambarkan siapa kita sebenarnya, Saudara. Paling banyak kesungut-sungut itu mempertunjukkan bahwa kita ini kurang percaya. Bahkan cenderung tidak percaya kepada Tuhan. Dan orang bersungut-sungut itu biasanya tidak puas, lalu timbul iri hati. Jadi berentetan Bapak Saudara. Karena itu Rasul Yakobus sangat memperingatkan umat Tuhan dan kepada kita, jangan bersungut-sungut, apalagi saling mempersalahkan. Karena pada akhirnya kamu akan mempersalahkan Tuhan. Kamu akan menuduh Tuhan tidak adil. Karena kita tahu bagaimana sikap yang benar terhadap penderitaan ketika kita diizinkan mengalami penderitaan. Maka kita diminta, sabarlah, teguhkanlah hatimu. Artinya pasrah pada kehendak Tuhan. Dan yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sama sekali. Bisa jadi penderitaan itu, pergumulan itu akan menguji iman kita. Berapa kadar iman kita kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Karena itu Rasul Yakobus mengingatkan kepada orang percaya. Dorongan, motivasi untuk bersikap benar terhadap penderitaan. Rasul Yakobus memakai ilustrasi. Yang pertama-tama memakai ilustrasi petani, Bapak Saudara. Dalam ayat 7 kita melihat bahwa petani sabar menantikan usaha mereka, panen yang mereka katakan, Bapak Saudara. Di dalam ayat itu dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanah, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 7 dikatakan hujan musim gugur dan musim semi. Ya, banyak penafsir yang mengatakan bahwa terjemahan itu tidak tepat, Bapak Saudara. Jadi memang ada beberapa terjemahan ke dalam bahasa Indonesia tidak terlalu tepat. Seharusnya terjemahannya itu adalah hujan awal dan hujan akhir. Saya petani, Bapak Saudara, dan saya tahu persis bagaimana pergumulan petani. Itu kalau awal kan menyemai benih dulu. Itulah dikatakan menabur. Ada benih yang disemai. Kalau hujan derasnya datang, hanyut itu. Jadi nggak ada padi yang tumbuh, Bapak Saudara. Jadi hujan awal itu penting. Jadi hujan awal itu ya tidak terlalu hujan badai gitu atau hujan deras. Tapi hujan untuk membuat benih-benih itu tumbuh. Terus setelah itu benih sudah siap ditanam, itu dicabut lalu ditanam. Nah, menjelang panen, Bapak Saudara, kalau hujannya deras, ciloko bagi petani, Bapak Saudara. Padi bisa rebah, padi bisa terendam air, bisa gagal panen dan lain sebagainya. Ulangan 11 ayat 14, harusnya 14 bukan 4. Yoel 2 ayat 23. Sekarang hujan awal dan hujan akhir. Ya. Petani begitu sabar. Ya. Petani itu sabar menunggu panen.
padi gogo. Biasanya 6 bulan, Bapak Saudara. Ya, sekarang baru ada varietas baru yang hanya usianya 3 bulan. Jadi sekarang petani bisa panen 4 kali dalam setahun. Kalau dulu, Bapak Saudara, hanya 6 bulan atau 7 bulan. Ada padi yang kalau Jawa bilang nandur pari jeru. Itu satu varietas padi yang berbeda dengan padi biasa. Itu butuh tempat yang dalam dan itu lama. Mempunyai 6 bulan, Bapak Saudara. Dan petani itu begitu sabar menunggu, Bapak Saudara. Maka itu Rasul Yakobus mengambil ilustrasi petani itu sabar. Harusnya orang Kristen, orang percaya ketika menghadapi pergumulan mestinya berkaca pada para petani yang begitu sabar menantikan hasil mereka. Belum tentu berhasil, Bapak Saudara. Ayah saya kemarin saya pulang, Bapak Saudara. Mestinya hasil panennya itu 70 karung biasanya. Itu setengah hektar. Tetapi karena hama, karena hujan hanya mendapatkan 40 karung. Jadi turun. Jadi petani begitu sabar, tetapi ya mau diapa? Memang segitu hasilnya. Dan mereka sabar, Rasulullah. Meskipun harus sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, tetap mereka sabar. Dan inilah yang menjadi ilustrasi dari Rasul Yakobus bagi umat Tuhan yang menderita. Bagi kita zaman ini, Bapak. Mari kita sama seperti para petani yang begitu sabar. Petani hanya menantikan hasil panen, tetapi kita orang percaya menantikan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu upah surgawi. Dorongan untuk bersikap benar terhadap penderitaan yang kedua adalah tentang kedatangan Tuhan. Rasul Yakobus memperingatkan masih dalam ayat 7. Kedatangan Tuhan adalah akhir dari segala sesuatu, termasuk penderitaan. Orang percaya harus memahami ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan datang, walaupun kita tidak tahu kapan datangnya, kapan persisnya ia datang, tetapi Tuhan pasti datang. Dan dengan pemahaman itu kita akan dibuat menjadi orang-orang yang berpengharapan ketika Yesus datang, penderitaan ini pun akan berakhir. Dan dengan begitu orang yang menderita akan dikuatkan, akan dihiburkan. Jadi kita harus senantiasa mengingat bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Dalam ayat 9 Yakobus mengatakan lagi tentang kedatangan Tuhan ini dengan kata-kata yang berbeda. Dia berkata di dalam ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ya. Dia mengatakan sesungguhnya hakim sudah berdiri di ambang pintu. Artinya sudah bersiap. Penghakiman sudah siap dimulai. Dengan berpengharapan kepada kedatangan Tuhan itu, maka penderitaan itu menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi bagi orang percaya. Seharusnya demikian. Karena itu kita diingatkan oleh Rasul Yakobus bahwa dorongan untuk bersikap benar, bereaksi benar terhadap penderitaan, kesesakan yang kita alami adalah selalu mengingat bahwa Yesus akan segera datang. Lalu yang ketiga, dorongan, motivasi untuk bersikap benar terhadap penderitaan adalah melihat kehidupan para nabi-nabi. Dalam ayat 10 dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Mengapa Rasul Yakobus mengangkat para nabi? Karena mereka, nabi-nabi itu, Bapak Saudara, adalah manusia sama seperti kita. Tetapi mereka adalah orang-orang yang istimewa karena mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Tetapi mereka menderita.
Mereka orang-orang yang luar biasa dipanggil melayani Tuhan, melakukan banyak mujizat, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, tetapi mereka menderita, saudara. Nah, jadi kalau kita yang mempercayai Yesus, mengikut Tuhan, tetapi kita harus menderita, itu adalah hal yang lumrah. Karena orang-orang hebat di mata Tuhan yang zaman dulu saja mengalami penderitaan. Siapakah kita kalau dibandingkan dengan mereka, dibandingkan dengan Musa, bandingkan dengan nabi-nabi yang besar? Kita tidak ada apa-apanya, saudara. Karena itu Yakobus mengangkat mereka. Lihatlah, teladanilah para nabi. Tergambar di dalam kata-kata di dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Ya. Ada kata-kata di sana. Perhatikanlah kata-kata, janganlah kamu heran. Artinya ketika penderitaan itu tidak usah heran. Tidak usah berkata, kok kita mengikut Kristus dengan setia, kok harus menderita. Artinya jangan heran. Bukan sesuatu yang luar biasa. Katakan seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu sudah terjadi sejak dulu. Sejak orang mengikut Tuhan. Sejak orang mulai melayani Allah yang hidup. Sudah terjadi, mereka menderita. Mereka tidak bebas dari penderitaan. Bahkan penderitaan mereka lebih berat daripada yang kita alami, saudara. Mereka menderita karena nama Allah. Nah, kita seringkali menderita karena perbuatan kita sendiri. Jadi Yakobus mengingatkan, teladanilah para nabi. Thomas Manton mengatakan, komentarnya terhadap ayat ini, mengatakan pada waktu Allah membuat kita seperti mereka, maksudnya seperti nabi-nabi dalam penderitaan. Artinya nabi menderita karena nama Tuhan, kita menderita karena mungkin juga karena nama Kristus. Ya, kita tidak hanya sama menderita, tetapi kita harus juga sama seperti mereka dalam kesabaran. Jadi mereka sabar. Nabi-nabi itu sabar, luar biasa. Kan terus Yakobus katakan, teladanilah para nabi. Mereka melayani Allah, tetapi mereka menderita. Tapi pada waktu mereka menderita, mereka sabar terhadap penderitaan itu. Dan umat Tuhan, murid Kristus, harus juga sabar, sama seperti nabi. Sabar dalam penderitaan. Lalu Yakobus mengangkat satu tokoh yang luar biasa sekali, saudara. Rasul Yakobus mengangkat tokoh Ayub yang sangat kita kenal. Di dalam ayat 11 katakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Kisah Ayub kita semua tahu, Bapak Saudara. Sudah kita baca bahkan satu peristiwa atau satu kisah di dalam Alkitab yang sangat kita sukai. Ya. Kisah Ayub adalah peristiwa historis atau betul-betul terjadi, Bapak Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada juga hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa kisah Ayub itu hanya ilustrasi, hanya dongeng. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hamba Tuhan yang punya penafsiran bahwa Ayub itu tidak benar-benar terjadi. Kisah Ayub itu hanya dongeng, hanya ilustrasi. Tetapi melalui perikop ini, Yakobus ingin mengatakan bahwa kisah Ayub itu benar-benar terjadi. Ya. Dan kisahnya kita bisa melihat dari kisah hidupnya, kesalehannya, Bapak Saudara. Kalau kita melihat kesalehan ayat 1 sampai ayat 1 ayat 8 dan ayat pasal 2 ayat 3, itu berbicara tentang kesalehan Ayub. Bagaimana dikatakan bahwa ada seorang yang kaya raya tetapi dia begitu takut akan Tuhan. Setiap kali anak-anaknya melakukan dosa setiap hari, Ayub membawa korban penghapus dosa kepada Allah. Dia mengatakan, barangkali anak saya hari ini berbuat dosa, ampunilah mereka ya Tuhan. Setiap hari. Dia menggambarkan betapa salehnya Ayub.
Dan di dalam perkataan dengan telanjang aku datang dan dengan telanjang pula aku pulang. Terpujilah nama Tuhan. Ini sebuah kesalehan, Saudara. Dan kita bisa belajar dari penderitaannya. Ayub 1 ayat 13 sampai 19, pasal 2 itu sampai 9. Sudah menderita, ditambah pula dengan teman-teman yang menghakimi, yang mempersalahkan. Mereka datang bukannya memberikan penghiburan, tapi menghakimi. Ayub, kamu menderita karena kesalahan kamu sendiri. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sudah tertimpa tangga, kaki kejepit sama meja, penderitanya makin jadi. Itu penderitaan luar biasa. Penderitaan Ayub. Tetapi dalam penderitaan Ayub tekun. Ketika istrinya mengatakan, kutukilah Tuhanmu. Dia menjawab, apakah kamu hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau yang tidak baik? Ini sebuah keteladanan yang luar biasa. Makanya di awal aku katakan, jangan iri hati, jangan mempersalahkan, jangan sungut-sungut. Lalu dia terakhir mengangkat Ayub. Ayub itu tidak bersungut-sungut. Ketika istrinya, lupakanlah Tuhanmu, tinggalkan Tuhan, kutuklah Tuhanmu, dan matilah. Ini betapa beratnya penderitaan waktu itu dialami Ayub. Tetapi Ayub berkata apa? Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, lalu yang tidak baik kita tidak terima? Padahal mungkin saja yang tidak baik itu adalah maksud Tuhan untuk menguji. Dan memang itu yang terjadi pada Ayub. Dia diuji. Kadar imannya diuji. Dan memang teruji, Bapak. Ayub memang tidak sempurna. Dan tidak ada yang sempurna. Bahkan nabi-nabi yang hebat pun tidak sempurna. Karena mereka manusia biasa. Sama seperti kita. Tetapi dia pantas dijadikan teladan. Dijadikan contoh dalam hidup kita. Dan akhir kisah Ayub itu happy end. Jadi menderita. Tetapi dia tekun. Dia tidak mengeluh. Tidak bersungut-sungut. Tidak mempersalahkan Tuhan. Nah, kalau kita baca di pasal 42. Kisah Ayub yang luar biasa. Happy end. Akhirnya bahagia. Kehilangan harta bendanya dikembalikan. Anak-anaknya juga didapatkan kembali. Artinya mendapatkan lagi. Dan ketekunan itu menghasilkan berkat Tuhan. Karena itu Ayub memperingatkan kepada kita. Ketika menderita. Jangan buru-buru mengklaim. Ya. Ini akibat setan atau ini salib yang harus saya pikul. Harus lihat dulu. Oh, saya menderita karena salah saya sendiri. Maka bertobatlah kepada Tuhan. Dan minta Tuhan memberi kekuatan. Tetapi ketika itu akibat kuasa setan, kuasa iblis, maka kita juga harus berdoa. Mau Tuhan berikan kekuatan untuk melepaskan diri dari cengkeraman setan. Tetapi kalau itu benar-benar dari Tuhan, Tuhan izinkan kita alami, berserahlah pada Tuhan. Tuhan akan mengubah, sama seperti Ayub. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, maka kita harus mengarahkan pandangan kita pada akhirnya. Maksud saya dalam beberapa ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Misalnya di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Dinyatakan kepada kita. Maksudnya begini, penderitaan. Kita mengalami penderitaan sekarang ini, tetapi nanti pada akhirnya kemuliaan akan dianugerahkan kepada kita. Itu keyakinan Rasul Paulus. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, 17 dan 18. Mari kita baca bagian itu. Bersama-sama kita baca 2 Korintus 4 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lalu ayat 18. Jadi sederhananya adalah penderitaan itu hanya sementara, Bapak. Kalau kita diizinkan menderita, harus di dalam benak kita bahwa ini pasti berlalu karena ini hanya sementara. Tetapi yang tidak kelihatan, yang menjadi anugerah dari surga itulah yang kekal. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita menghidupi kehidupan kita sebagai murid Kristus. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita harus lebih dulu memastikan apakah ini karena kesalahan saya sendiri atau mungkin akibat iblis yang menjadi musuh kita karena kita sangat tekun percaya, tidak goyah dengan iman kita, atau mungkin saja sebagai ujian dari Allah, dari Tuhan, untuk mengetahui berapa kadar iman kita sebenarnya. Sabar terhadap penderitaan. Ini tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Sabar saja itu sudah pergumulan, apalagi tambah penderitaan. Tapi inilah karakter murid Kristus, karakter pengikut Tuhan. Sabar. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Baik.